Oh, dendam itu nggak boleh disingkirkan gitu. Tapi kalau ini nggak dilatih, tidak dibiasakan, tidak sering diingat, tidak sering direnungkan, maka batin yang baik, batin yang luhur, batin yang mulia ini juga akan mengalami kesulitan untuk berkembang. Kebijaksanaan kita juga akan sulit untuk berkembang. Makanya tidak mudah untuk merealisasi, memahami kebenaran yang pertama itu. Gak gampang ya. Nah, mengapa meditasi itu dilatih? Ya karena kita bisa melihat langsung dari sumbernya. Sumbernya apa? Sumbernya adalah keinginan yang tidak tercapai tadi. Bagaimana cara mengendalikannya? Oh, inilah yang menyebabkan saya menderita kebencian ini ternyata. Nah, langsung disingkirkan. Makanya di dalam salah satu Dhammapada itu ada katakan sapi sangkara anicati iada panyaya pasati atani bida diduga esamaku wisudia. Jadi segala sesuatu yang terkondisi itu akan mengalami perubahan. Jika seseorang itu melihat perubahan itu dengan bijaksana, maka penderitaan itu tidak akan ada lagi. Itulah jalan menuju kesucian. Kalau kita melihat penderitaan itu bisa mengatasi sebab penderitaan itu, maka pada saat itu juga penderitaan itu akan berhenti. Tapi kalau kita bisa melihat, menyadari, mengetahui, dan mengerahkan daya upaya untuk merubahnya. Tapi kalau tidak bisa, ya penderitaan itu akan berkepanjangan. Ya kan? Berkepanjangan. Harus rajin-rajin meditasi ya. Nah, sampai rumah meditasi. Waktu jalan meditasi, meditasi jalan menikmati kebahagiaan. Waktu mandi bisa digunakan sebagai latihan meditasi. Bagaimana supaya kita batinnya itu present moment, menikmati air, gosok-gosok perhatiannya. Mau noleh pikirannya juga ikut noleh. Ya mau membilas juga ikut membilas latihan. Mau jalan ke toilet, duduk di toilet, nah itu bisa digunakan untuk mengembangkan perhatian murni, melatih hidup untuk saat ini. Kalau kita membaca sutanya di dalam Masatipatthana Sutta itu, bagaimana seseorang itu bisa menggunakan atau mengembangkan perhatian murni itu di segala aktivitas. Anda menggunakan juga, Anda berpindah patah, Anda menerima makanan, Anda berjalan lagi, duduk, makan, itu bisa digunakan untuk mengembangkan perhatian murni yang disebut sebagai mindfulness itu. Hidup sadar sepenuhnya, apapun yang kita lakukan pada saat itu pikirannya di situ. Tapi ternyata itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Karena batin ini sudah memiliki kecenderungan yang sangat lama, ya dibiarkan mengembara begitu saja. Makanya harus dilatih lagi. Jadi selama seminggu ini kita semua berlatih di sini latihan bareng-bareng. Ya toh? Jadi kita kegiatannya sama, pindah patah, meditasi, puja, sama semua kan? Gak ada yang beda kan? Minum dan sebagainya. Itu. Di waktu minum juga bisa digunakan untuk meditasi ya. Begitu dipegang gelasnya, diangkat atau dimasukkan ke dalam mulut, lalu di bawah dirasakan dengan penuh perhatian.
Itu latihan meditasi. Kemudian ngantri di toilet, itu kan harus latihan sabar juga. Jadi berdiri daripada pikiran mengembara ke sana kemari ini bisa digunakan untuk mengembangkan batin. Ya, bisa itu mungkin melafal nama Buddha, Buddha, atau mantra juga boleh. Dalam rangka untuk menjaga batin supaya batin kita itu tidak banyak terkotori oleh bentuk-bentuk kekotoran batin yang muncul. Itu bisa digunakan. Ya. Atau juga kita bisa berdiri ya sambil nunggu antrian, bisa menyadari saya sedang menunggu antrian. Itu lihat kondisi batinnya masing-masing. Atau bisa semoga saya sehat bahagia, atau semoga semua makhluk bahagia. Itu sarana yang bisa kita gunakan supaya batin kita tidak tercemari oleh kekotoran batin. Banyak metode yang bisa kita gunakan. Banyak sekali. Karena kekotoran batin itu akan muncul di setiap saat. Setiap saat akan muncul. Ya kan? Saat makan juga muncul. Wah tadi kenapa ya? Saya gak ngambil yang itu, padahal saya pengen kali, tapi sudah banyak gitu. Itu kekotoran batin itu. Pas pindah patah kan, ingat, wah tadi ada makanan enak yang aku suka, tapi patahku sudah penuh. Itu melekat dengan makanan yang disukai. Ya kan? Nanti muncul sedih, aduh, apa ya? Tadi saya ambil. Nah itu bisa muncul kekotoran. Atau pada saat Anda pindah patah, mendapatkan makanan yang tidak Anda suka, sudah masuk patah dan harus dimakan, itu juga akan memunculkan kekotoran batin. Kenapa? Ada rasa benci terhadap makanan itu yang tidak saya suka. Kasihan saya tidak apa-apa, dapat ini padahal aku nggak suka. Kekotoran batin. Ya kan bisa betul begini. Apalagi pada saat Anda makan, aduh kok makanannya kok ini saja ya. Padahal saya kalau di rumah ada empal, ada sate, nasi padang, daging ayam, yang mikirnya kan. Nah itu kegelisahan dan kekotoran batin lagi itu muncul. Ya kan kadang-kadang nyiduk apa ya, nyendok itu kan pikiran ini sangat liar sekali, sangat cepat sekali mengembara ke sana kemari. Begitu ya ada cendok itu ketemu mie, nah Anda bisa ingat mie ayam yang di luar sana. Ya kan? Tadi siang katanya ada B2-nya yang merah-merah itu dari pagi ya. Nah Anda bisa membayangkan yang asli, yang daging beneran. Kalau tadi itu kan gluten gitu ya, dipotong-potong dimasak dulu. Anda membayangkan, waduh, kalau di rumah itu sempat bisa makan di 2. Nah itu kekotoran batin juga yang muncul pada saat Anda makan. Nah bisa jadi ya. Apalagi memakai coba, begitu Anda berjuang guru-guru sampai sakit nggak jadi, waduh sial ini juga. Guru-guru kok sulit. Itu kekotoran batin juga pada saat menggunakan juga. Maka harus dilakukan dengan senang hati, berjuang terus. Sampai kapan? Sampai bisa. Nah, kalau belum bisa, minta tolong temannya dan harus berjuang supaya bisa. Jangan sampai ada kebencian ya terhadap jubah yang Anda gunakan. Pokoknya berjuang terus ya untuk menggunakan jubah. Walaupun sulit ya memang sulit.
Menggunakan jubah, tidak sembarang orang bisa menggunakan jubah itu. Harus berjuang. Kalau yang kayak sama Neri ini enak ya, diganti satu ya, diikrop. Susah juga. Nah, susah juga kan. Enaknya cuma membayangkan aja. Oh enak kali ya, dilihat kok rapi gitu ya. Oh yang ngomong yang katanya enak ya. Katanya iya memang. Ya? Oh kalau udah biasa enak ya kan, diteruskan aja ya supaya nanti enak ya. Dibiasakan aja. Mungkin dibiasakan 1 bulan oke lah. Liburan masih panjang kan? Hah? Ya masih setengah bulan lagi. Gak apa nambah nanti ya. Jadi yang lain biar pulang dulu. Nah, latihan pakai jubah lagi tambah seminggu nggak apa-apa. Ya pakai nata ya. Nah, siap pakai nata. Ya nggak apa-apa isi liburan dengan jadi Salmanera, jadi Salmanera ya. Liburan di rumah ya. Tapi nggak ketemu teman-teman yang dari mana-mana. Latihan bareng ceria, bisa bersosialisasi dengan temannya, itu nggak akan ditemukan di rumah. Ya ditemukan di sini latihan bareng. Ya kan? Oke. Jadi kekotoran batin itu bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Bisa muncul dengan duduk nongkrong di toilet, kekotoran batin bisa muncul. Dengan menikmati makanan yang enak, yang tidak enak, kekotoran batin bisa muncul. Nah maka gunanya melatih meditasi adalah untuk mendeteksi sebab penderitaan yang muncul itu supaya tidak hingga lama-lama. Makanya apa? Meditasi yang dilatih itu tujuan tertingginya adalah untuk melenyapkan kekotoran hati. Kebencian itu salah satunya. Jika ada kebencian muncul, harus digeser, dilenyapkan. Itu namanya ada daya upaya, ada perhatian yang benar, dan ada pandangan benar di sana. Nah, kalau kita bisa melatih meditasi dengan baik, maka kita juga secara otomatis mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Karena ada daya upaya benar, ada sama sakti, ada pandangan yang benar yang berkaitan dengan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dikembangkan, mana yang tidak harus dikembangkan. Pelan-pelan memperbaiki itu. Jadi jalan mulia berunsur 8 itu dikembangkan melalui latihan meditasi. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Sudah setengah 8.30 ya. Kita lanjut meditasi lagi. Nggak ada. Semangat, jayu. Iya harus semangat gitu. Latihan bareng-bareng. Kalau latihan bareng-bareng lebih ringan. Pucet toh. Kalau latihan sendiri di rumah nggak mungkin. Nah, paling-paling tidur main game kan. Nah ini sementara ini libur main game. Tapi iya diganti dengan meditasi. Makanya meditasi dikerjakan kayak main game. Nah, begitu muncul kebencian singkirkan, gitu ya kan? Itu begitu muncul rasa tidak suka, lihat sadari ini muncul rasa tidak suka. Nah, jangan sampai berkembang menjadi kebencian. Itu gamenya di sini begitu jadinya. Gamenya sekarang dirubah jadi latihan meditasi. Ya, gitu. Nah, semangat. Nah, kok lesu? Tadi kan sudah minum jus. Hah? Bukan jus berbuah ya, jus berbiji. Jus biji-bijian. Panas.
Bukan hangat lagi, panas-panas. Iya, biar perutnya hangat ya. Oke, semangat ya. Ayo kita meditasi bareng lagi. Nah, jadi atur lagi tempat duduknya, masih ada waktu sedikit. Jadi nanti istirahatnya supaya lebih nyambung. Kita meditasi beberapa menit ke depannya. Nanti, Oke ya. Oke, baik. Katanya permohonannya sama mereka 5 menit ya. Nanti kita 5 menit, lebih sedikit lah ya. Sedikit ya, lebihnya ya. Oke, jadi pusatkan perhatian pada nafas masuk, nafas keluar. Supaya pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita akan memahami bagaimana bentuk jasmani, bentukan-bentukan dari jasmani, bagaimana nanti kita pelan-pelan memahami bentukan-bentukan perasaan, bentukan-bentukan pikiran dan fenomena agregat yang ada pada tubuh manusia kita ini ya. Setelah bunyi lonceng, kita akan bersama-sama melakukan meditasi tangannya ditutup di pangkuan, tekan mata, kita tarik nafas dulu secara mendalam, tarik panjang, kemudian dihembuskan secara perlahan sambil merilekskan jasmani. Tarik lagi secara mendalam dengan penuh perhatian, kemudian dihembuskan secara perlahan sambil merilekskan jasmani. Sekali lagi kita tarik secara mendalam dengan penuh perhatian, kemudian dihembuskan secara perlahan. Meditasi mulai.